Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Alif Lam Mim. Menurut ulama-ulama salaf sing pirsa maknane murate kersane alif lam mim padha karo nggone surat Baqarah iki, namung Gusti Allah dhewe sing pirsa. Allahu tawi Gusti Allah iku la ilaha, ora ana pangeran kang maujud kang sinembah illa huwa kejaba Allah dhewe. Al-Hayyu kang maha gesang, Al-Qayyum sing jumenengi dhewe. Nazzala 'alaika, nurunake sapa Allah 'alaika ing atase sira Al-Kitab ing kitab Quran bil haqqi kelawan bener. Musaddiqan tur khali benerake lima marang barang baina yadai kang ana ing ngarepe Quran, Injil, Taurat sak piturute. Wa anzala lan nurunake sapa Allah at-Taurat ing Taurat
wal injil lan injil min qablu saking sadurunge iki sadurunge Quran hudan hale dadi pituduh petunjuk linnasi marang manusa wa anzala lan nurunake sapa Allah al-furqana ing kitab Furqan sing memisahkan antara yang hak dan batil. Innal ladzina kafaru satuhune wong-wong sing padha ngufuri ora percaya bi ayatillah kelawan ayat-ayate Gusti Allah lahum iku kedue alladzina adzabun syadidun utawi siksa sing banget dahsate. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku azizun zat kang maha menang duntikom kang anduweni pembalasan hukuman. Surat Ali Imran ini Madaniyah. Jadi turunnya di Madinah. Dinamakan Ali Imran karena nanti ada apa namanya yang membicarakan dawuh Gusti Allah tentang Ali Imran wa Ali Imran alal alamin nanti biasa ya judul-judul itu kadang ngambil dari apa yang ada di tengah atau di dalam surat itu. Tadi ada Ali Imran disebut Ali Imran. Surat Baqarah karena ada menyebut soal Baqarah itu sapi. Alif Lam Mim ini sudah pernah dibicarakan pada waktu kita membicarakan awal surat Baqarah. Alif Lam Mim itu ya ada sing ngira-ngira alif iku Allah, lam latif, mim majid. Jadi Allah latifun majid. Gusti Allah Maha welas lan Maha menang, Maha jaya. Tapi umum ulama salaf itu mengartikan yaitu namung Gusti Allah ingkang pirsa. Ana sing belakangan ana sing kaya apa jenenge mualif iki Allah yarham Kiai Bisri Mustofa itu gambarnya untuk alif lam mim ain sin qaf nun barang itu awail itu sebagai pemerhati untuk membuat perhatian sama orang. Jadi nek misalnya ujuk-ujuk kowe mimpin rapat terus ngomong padahal ning kono ana sing do omong-omongan, sing ngobrol. Ini enggak perhatian penuh. Ayo Kak pimpinane dodok-dodok sik. Iki gak ono artine apa itu? Tapi orang perhatiannya terpusat ke sana. Baru saudara-saudara, mari kita mulai rapat. Ujuk-ujuk kowe terus muni mari kita wong ngejeh do ngobrol. Dok-dok. Ini iblis kene anu piye. Jadi kata-kata misteri, akhir-akhir itu sastrawan-sastrawan pada niru-niru itu. Jadi koyok Rendra bikin bebop, kata-kata yang memang malah tidak hanya karyanya saja, banyak mereka itu sastrawan-sastrawan itu yang bikin misteri-misteri itu untuk menarik perhatian. Jadi apa jenis ujuk-ujuk ning gone puisinya itu ada kata-kata yang enggak jelas. Kita iki apa maksudnya apa? Bebop ngono iku apa bebop iku? Menarik perhatian. Wong ben takok iki maksudnya apa? Terus dibaca lihat. Malah kadang-kadang jeneng barang dimisterikan. Ben wong do tanya ra iki seniman iki jenenge sapa asline. Akeh iku. Kaya D Zawawi, kok takoki gak gelem jawab nek. D itu apa? Daeng apa? Dengkul. Pri GS juga
dimesterikan. Ana sing ngono, tapi ya ikut salaf ya alif lam mim Gusti Allah sing pirsa. Ini termasuk mutasyabihat. Gusti Allah iku zat sing ora ana sing wujud kejaba Allah. Ngono. Sing maknani la ilaha iku ora ana pangeran sing wujud illa huwa. Malah sing maknani wong sufi-sufi ora ana sing wujud kecuali Allah. Ya pangeran cek ora pangeran, sesembahan cek ora sembahan, ora ana sing wujud. Sing wujud itu asline ya Gusti Allah. Sing liyane maujud, diwujudno Gusti Allah. Enggak ana kowe. Sing ana Gusti Allah. Gusti Allah ya tajalla fil alam. Oh. Lane nalika Nabi Musa ingin ketemu Kanjeng Nabi, ingin ketemu Gusti Allah itu delok gunung jajal nek. Gunung ra kuat ditampili Gusti Allah yang asli, malah semaput Nabi Musa. La ilaha illa huwa. Ini inti dari agama Islam dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, nganti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing jenenge Islam itu ya pasrah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Agama tauhid ini. Sedangkan yang lain-lain itu syariat. Mulane Gusti Allah dawuh inna dinal Islam itu ya. Jadi agama yang diakui Islam. Itu maksudnya agama tauhid, bukan agama yang namanya agama yang kita aku sendiri itu. Kita itu ngaku-ngaku Islam itu agama kita. Padahal kan Nabi Ibrahim sudah menyatakan wa ana awalul muslimin. Guri-guri ya kabeh nabi-nabi, utusan-utusannya Allah semuanya mengatakan termasuk minal muslimin. Ya. Jadi syariatnya aja yang berbeda-beda. Gusti Allah nurunake kitab itu kepada utusan-utusan ini. Di samping la ilaha illa huwa, Allah itu mempunyai sifat agung yang al-hayyul qayyum, hidup, maha hidup. Yang lain ini hidup sementara, enggak ada. Karena Allah saja bisa hidup. Hidup itu apa? Hidup itu artinya ada gerak, ada sesuatu yang dilakukan, ada. Nah, kehidupan makhluk Gusti Allah itu kan macam-macam. Ada yang seperti jamat, benda-benda mati itu, batu, pasir segala macam. Itu tingkat yang paling rendah dari makhluk Gusti Allah itu tidak bisa apa-apa, itu mati sama. Disebut benda mati oleh manusia karena dia enggak bisa apa-apa. Ya, menang ya. Padahal iso tasbih itu berarti dia bisa. Cuma enggak lengkap. Dia enggak bisa ngapa-apa. Mbok sadu iya meneng ae. Mbok obong ya meneng ae, mbok lepo ning gone omahmu ya ora meneng ae. Dia enggak bisa sambat, enggak bisa nolak, enggak bisa. Itu paling rendah. Di atasnya lagi tanaman. Tanaman itu ya iso mikir, iso ngerasa barang, nek mbok pacoki nganggur ngono ya lara kabeh ndekne. Tapi ndak bisa sambat, ndak bisa apa-apa. Dia hidup wong ngarani wah urip tanduraku ngono. Karena dia berkembang, bergerak, berkembang. Kalau tidak bergerak, berkembang terus layu, mati. Mati. Beda kalau batu enggak akan beda nih antara mati dan tidak. Dia enggak gerak, enggak berkembang. Waktu selamanya semono itu terus. Nek tanduramu ini bisa naik, menunjukkan bahwa dia hidup ini. Gerak. Terus mulai tunasnya muncul, mulai kembang jadi pentil jadi buah.
hidup ya. Di atas itu makhluk Gusti Allah yang hidup itu binatang. Binatang ini bisa mengekspresikan perasaannya bisa. Ya, mbok wantemi ngono ya kain-kain tenan wedhus apa? Anjing itu mbok pecut kain-kain. Beda karo wit pelem iku mbok waboki mbok apa meneng ae nek gak iso sambat. Kucing barang mesti ngeang-ngeong dene. Anjing juga mesti gembor-gembor. Jadi tapi gak jelas mereka anjing itu sambat ya kain mbok uncali balung semeneng ya kain. Kok kain terus ya. Istighfar alhamdulillah kok kain tuh. Karena dia memang yang belum lengkap. Yang paling melengkap itu yang kita ini manusia ini. Allah nitahno manusia ini makanya ambek gajah ya gajahe kalah, ambek unta-untane kalah, ambek sapi sing sungune kaya ngono kalah kabeh. Punya keahlian apapun binatang itu kalah. Wit sing gedine sakmene iso dienggo dolanan karo manungsa. Itu karena manusia diparingi akal pikiran hati nurani sak piturut lengkap Gusti Allah supaya kita itu bisa meniru Gusti Allah tidak mudun menjadi seperti binatang seperti tanaman apalagi seperti batu ndak gerak ndak ada pengaruhnya ana ora ana padha wae maka al hayyul qayyum ini harus kita maknani kalau kita mau meniru Gusti Allah itu yang disebut akhlak robbaniyah. Kita itu tidak hanya hidup, tidak hanya bergerak, berkembang, tapi juga qayyum. Qayyum itu yang ngurusi wong liya, gak dhewean itu. Urip dhewean itu piye? Qayyum. Gusti Allah Taala itu qayyum, jumenengi semua. Urusannya manusa, urusannya segala macam Gusti Allah kabeh. Ana wong butuh rezeki paringi rezeki ana wong butuh nyebut gawe kai gawean ana wong iku kabeh Gusti Allah sing ngurus ya Al Hayyul Qayyum ngurusi kehidupannya kematiannya pendidikannya semuanya Gusti Allah kabeh mangani diawasi muhaimin segala macam ini qayyum ya hayyu ya qayyum kita ya makanya nek nara sufi itu kita itu sebetulnya enggak punya apa-apa peranan kita enggak ada kabeh Gusti Allah njalakno Gusti Allah kabeh bahkan sampai kita itu bicara kita berdoa itu juga Gusti Allah Ta'ala Allah Ta'ala semua Al-Qayyum yang bahasa manusane menangani semua itu qayyum menangani semua tangan model biyen itu ono apa santrine Syekh Siti Jenar jadi kaki dumilah anu mbah niku kok anu takok gurune niku napa Gusti Allah mboten ketung ngoten niku. Makhluke semonten kathahe kok mboten ketung mbok. Nek pengirane pirang-pirang kan enak niku. Niku sing ngurusi wong Jawa nika ngurusi wong anu. Ora dijawab ya. Dijak ngancar ning Banyuwangi ndelok wayang. Wah asik ndelok wayang itu. Senengane wayang iki santrine iki. Wah apik ya, sayange kok dalange mok siji. Dalange pirang-pirang ngono enak. Wah, dalange pirang-pirang malah kacau niku. Lho kok kacau? Lah ini iki ajeng jikok niki ngono ya. Iya ngono. Nggih pun paham nggih ngono.
Nggih, pangeran siji pancen. Kata rusak kabeh malah. Jadi mulang ngono. Al-Hayyul Qayyum. Jadi kita itu hidup tidak sendirian. Kita harus juga bergerak untuk memberi pertolongan, memberikan bantuan kepada sesama. Bahkan kita diserahi Gusti Allah untuk menjadi khalifahnya di bumi. Kita menangani itu tadi makhluk-makhluk yang di bawah kita itu memang diciptakan Tuhan untuk mengabdi kepada kita. Ning Quran khalaqalakum ja'ala lakum itu semuanya diperuntukkan kita semua untuk kita kelola dengan baik untuk membangun kehidupan yang harmoni di dunia ini. Manusia itu terus kepengin sing ora-ora, kepengin kok kaya kewan, kepengin kaya macan. Bisa ditakuti orang, terus iso kaya ula, iso apa ngelimpe-ngelimpe wong. Iso kaya kancil, sembodoni wong. Itu manusia itu aneh. Dia itu diciptakan untuk lebih tinggi. Coba nek mangan tok, iku ya ambek kebu kan enggak ada bedanya kecuali pawakane tok ngono ae. Nek turu terus kaya apa jenenge trising. Kaya apa iku sing turu terus iku. Kayak gendu. Nah, jadi kita itu di atas mereka, nggak bisa kita niru-niru mereka, mesti kacau. Yo galak, yo pancen medeni macan tapi terus lah apa nek mbenggo apa. Akhirnya terus kemanusiaannya hilang, orang itu lupa dengan dirinya sendiri sebagai manusia itu. Diperhatekno itu ternyata kurang lebih hampir sama. Mbek kebo, mbek kethek, mbek anu ngono. Cara pakaiane tok ae mbek cara tapi kelakuane kayak kethek bareng kok seneng nyolong jambune wong bareng ngono. Nyolong gomblayu gitu. Makanya terus ada orang yang disebut buaya darat, orang yang disebut ulo, orang yang disebut binatang-binatang itu lah. Potonganmu kayak kebu, plonga kebu. Hati-hati dia buaya darat loh. Dia ayu tapi ulo. Karena ini orangnya memerosotkan diri dari ditempatkan paling mulia oleh Allah Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam, dimuliakan betul, dilebihkan dari kebanyakan makhluk-makhluknya Allah. Tapi dia sendiri yang memerosotkan dirinya. Loh itu keliwat sange. Gusti Allah itu saking sayangi manusia. Jadi ini Gusti Allah, makanya saya bilang Gusti Allah itu maha semauguin. Lah kok manusia yang disukai? Ya, titahe kan pirang-pirang. Ada yang matahari begitu cemerlang, bulan yang begitu indah, gunung yang begitu menarik, daun-daun bunga-bunga. Enggak, setiap lagi mbekan jenenge manusia itu luar biasa. Bahkan malaikat saja suruh menghormat. Nah ini piye? Penenge karo manusia gak karo-karuan. Sehingga manusia tidak dibiarkan sendiri dengan piranti yang sebetulnya sudah dipasang komplit.
ada akal pikiran, ada hati nurani. Ini aja kalau dipakai manusia. Makanya ada orang-orang yang tidak ketemu Nabi, nggak ketemu dai, nggak ketemu apa, bisa kenal Gusti Allah. Karena ini fitrahnya manusia. Dia diberi alat-alat untuk itu. Tapi setan yang jadi musuh awal daripada manusia itu nggak mau kita itu menggunakan piranti-piranti itu. Seperti halnya pada waktu Nabi Adam dan Siti Hawa sendiri dijerumuskan itu. Padahal kalau menggunakan ininya tidak akan terjerumus. Setan yang lawannya kita itu kan setan itu. Gusti Allah nazzala alaikal kitab. Ya. Kita tidak dibiarkan hanya dengan piranti paringane saja itu, tapi masih dikasih utusan. Dipilih orang-orang terpilih yang untuk mengatur, mengingatkan orang-orang ini, kita-kita ini. Diberi kitab. Jadi makanya kitab kita Al-Quran itu sama, membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya. Kitab di mukanya itu yang di sananya. Injil, Taurat, Zabur, segala macam. Sotikon. Karena sama. Apa ini sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang Injil itu sekarang namanya perjanjian baru, perjanjian lama dengan Taurat itu gimana? Apa ya seperti yang disebutkan di sini? Wa anzal Taurat wal Injil yang hudan linnas wa anzal furqan. Menurut ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama itu tidak. Kenapa? Karena yang ada sekarang ini yang disebut Injil sekarang atau Taurat sekarang, atau orang menyebutkan Injil itu perjanjian baru, Taurat perjanjian lama. Itu lain dengan Al-Qur'an. Kita tahu sejarahnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dicatat dulu oleh masing-masing sahabat-sahabat, santri-santrinya, murid-muridnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nulis di batu, ada yang nulis di lulang, di luang kulit, ada yang nulis di kayak lontar itu, pelepah korma, macam-macam. Baru pada zaman sahabat Abu Bakar ada ide untuk dikumpulkan jadi satu, dan itu tidak selesai pada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman baru terlaksana. Setelah dilakukan pengumpulan catatan-catatannya orang baik yang di pelepah, yang di batu pipih itu di cross check dengan yang ada di dadanya santri yang hafal itu. Kumpulkan, ketua panitianya Zaid bin Thabit itu terus jadi seperti ini. Jadi ini sama sekali tidak ada campur tangannya sahabat, tidak ada. Semuanya komplit dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran wahyu, sing nazzala alaika itu turunkan kepada Nabi. Kalau kamu perhatikan ini perjanjian baru dan perjanjian lama, tidak, itu tulisannya Lukas, Matius, santri-santrinya Nabi Isa. Mereka menulis bahkan sejarahnya Nabi Isa ada di situ. Ya. Maka biyen Gus Dur ketika di Universitas Sugio Pranoto ditanya perbandingannya antara Al-Quran dengan Injil. Dia mengatakan perbedaannya kalau
Injil ini kalau di Islam ya paling tinggi adalah hadis. Di Injil itu hadis, enggak setara Quran, karena Quran ini cara prosesnya aja udah lain, proses pengumpulannya. Karena itu Al-Quran disebut oleh ahli-ahli pustaka itu, ahli-ahli pustaka itu kitab yang paling orisinil di dunia, karena memang tidak ada perubahan di situ. Ini alaikal kitab. Nah, terus sikap kita bagaimana kalau melihat Injil? Ya kalau sesuai dengan Al-Quran, ya kita imani. Kalau tidak sesuai, ya kita tidak benarkan, tidak kita salahkan semenengai. Kita mengatakan nu'minu billahi wa kutubihi wa rusulihi. Tidak usah ngulek gegeran. Itu. Wah itu nggak usah malah tukar, apa meneh ning Indonesia, nggak boleh itu. Mereka punya keyakinan sendiri, kita punya keyakinan sendiri. Keyakinan kita ya ini yang otentik. Ya, ya kalau ono sing cocok persis ono, nyembah Gusti Allah segala macam kan pon. Karena ini ditulis oleh murid-muridnya, jadi ono sing ancen asli. Wa anzala Taurat wal Injil min qablu. Itu dulu Yahudan linnas. Seperti kitab Al-Qur'an, makanya disebut musaddiqan lima baina, membenarkan yang hudan linnas. Biasanya kalau yang tidak cocok dengan kita, biasanya tidak cocok dengan ilmu pengetahuan, tidak cocok dengan akal pikiran. Karena ciri-ciri daripada agama kita ini adalah agama akal. Tidak ada yang tidak masuk akal, semuanya masuk akal. Kalau ada ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, nggak cocok, menengahi gue. Enggak masuk akal lah, enggak masuk akalku tapi masuk akalmu ya silahkan, akal-akalmu dewe. Gitu. Itu sikapnya kita gitu. Ya. Aja terus masuk, oh, gak di akal ya. Pintu berarti kowe. Enggak boleh. Karena kita kan beda-beda. Oh. Hudan linnas wa anzalal furqan. Ulama-ulama mengatakan kenapa kok Al-Furqan disebut Quran juga? Karena kalau disebut kitab tok itu belum jelas fungsi yang utamanya itu. Itu disebut Furqan. Furqan itu memisahkan antara yang batil dan yang hak. Jadi ini Quran itu begitu. Jadi kalau kita mau pakai pedoman Al-Quran, kita akan bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Tapi umumnya kita tidak mau buka Quran untuk itu. Umumnya kita itu baca Quran baru sekedar untuk mulai ganjaran. Bolak-balik sing tinggu dalil ya iku walau ayat. Itu lanaku suratan bal harfan makitan. Sak huruf ganjarane wis akeh. Pemeneh pirang-pirang huruf, pirang-pirang kata. Wah, wong terus berlomba-lomba khatam ping pira ngono, terutama nek Ramadan. Tapi memahami, mengkaji barang kan apa meneh menggunakan sebagai pedoman itu perlu diriset itu. Disurvei kira-kira ono apa enggak wong Islam Indonesia yang menggunakan Al-Quran betul-betul pedoman untuk menilai ini hak apa benar, apa hak atau batil, benar atau tidak. Anzalal Furqan. Iki nek sing tafsir sing ndakek-ndakek iku dibahas juga. Iki kok ana istilah nazala, ana istilah anzal. Kan itu dua itu. Nazzala alal kitab, alaikal kitab, ada yang wa anzala.
Menurut gramatika bahasa Arab, nek anzala itu nurunake. Itu bisa sekaligus. Anzala bisa. Tapi nek nazala itu sedikit demi sedikit turunnya. Bahasa Arab itu memang kaya sekali ya. Jadi, tidak seperti sesederhana bahasa kita kan. Bahasa kita kan baru aja. Bahasa Arab sudah kuno pekek. Jadi membedakan. Seperti saya sering katakan antara qa'ada duduk dengan jalasa duduk itu lain-lain penggunaannya. Kalau jalasa itu dari tiduran duduk, kalau qa'ada dari berdiri duduk. Repot. Bahasa itu juga gitu. Di sini juga makanya terus mufasir juga membicarakan ini. Kok di sini nazala, di sini anzala. Lalu timbul banyak pendapat. Banyak pendapat itu ketika bicara soal turun, teknik turunnya itu menggunakan nazal sedikit demi sedikit. Jadi Quran itu bukan yang seperti mungkin dibayangkan orang. Kanjeng Nabi itu ngerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rekaman terus ditranskrip, tidak. Orang itu mengira begitu. Banyak yang mengira itu Quran itu transkrip dari rekamannya Kanjeng Nabi. Tidak. Quran itu nazal, turunnya sesuai dengan konteks. Jadi kalau orang tidak tahu konteks lihat Quran meskipun terjemahan bisa mudeng. Tidak boleh. Kowe buka Quran terjemahan Dipak atau Iblis lah. Kalian. Terus kamu gunakan untuk menghukumi orang. Ini menurut Quran begini. Tidak bisa. Harus tahu konteks. Tahu asbabun nuzul. Enak ngilmune dhewe asbabun nuzul. Kenapa ini turun? Turunnya pada waktu itu ada apa? Karena ini semuanya akan mempengaruhi pengambilan kita dari situ untuk menghukumi sesuatu perkara. Lha nek waktu lu wis pateni iki. Babar. Rusak kabeh dandanan ini. Konteksnya apa? Ana sing dienggo perdebatan wong saiki ra ngono. Walan tardo angkal Yahudi dan Nasara itu. Ya. Mereka orang Yahudi, orang Nasara tidak akan rela kalau kamu tidak masuk mereka. Itu singguan. Padahal kita juga gitu kan. Kita tidak rela kalau mereka tidak masuk Islam kan. Kok sing dipikir obang liya itu konteksnya harus kita tahu. Enggak ya seperti sekarang ini kalau enggak konteks. Nazal turunnya. Ada yang mengatakan turunnya dari langit itu satu gemblengan anzala pada malaikat Jibril diturunkan nanti sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kok tahu kalau peristiwa-peristiwa akan terjadi? Karena malaikat Jibril sudah tahu dari Lauh Mahfuz. Itu cara film itu ada skenario. Skenario ini nanti ketabrak becak, gini itu sudah ada di skenario. Belum jadi film sudah kelihatan. Ini nanti. Makanya aja ndelok film karo sutradara. Gak enak kabeh kowe. Iki engko bar iki ngene, bar iki ngene. Ya, iku ana wali barang niku ya. Iku ngerti apa jenenge. Skenario itu ngerti. Ini sutradara barang iku iso. Wong ndekne duwe apa jenenge, duwe anak buah jenenge editor barang. Busek. Gambar gak iso ketok. Itu ada. Makanya ana dosa disetip barang itu dilangno makfu sak itu disensor. Jadi ana sing ngendikane dari gemblengan baru nanti diturun dalam bahasa Arab.
Asline mbok bahasa apa Gusti Allah? Laisa kamitslihi syai'un kok bahasane apa mbah? Ngerti Jibril. Dibahasakan dalam bahasa Arab. Dugaan orang ya karena bahasa Arab itu bahasa yang lama, komplit. Usaha ono bahasa Arab itu hayyun, hidup. Jadi sekarang ini orang Arab janji ngerti, betul-betul ngerti bahasa mereka, ngerti aturan-aturan, ngerti tasrifan, ngerti sorof. Itu tidak masalah. Jadi ono termos produk anyar ini ngerti bahasa mubarat. Tempat untuk mendinginkan. Musallaj untuk menjadikan es. Itu iso ini produk-produk anyar iso. Nek kita kan enggak. Terus melu ae kok kono. Kono muni kulkas kene men kulkas. Malah ana sing keliru. Pokoke janji ana apa mesin penyedot air Sanyo kabeh. Padahal Sanyo iku merek. Dan kabeh diarani Honda. Buane genuk barang diarani Aqua. Kita ini kan gampangan ngono ae. Pokoke urip. Ya, untuk petunjuk kepada manusia itu Taurat, Injil dulu itu juga gitu, hudan linnas. Cuma manusianya mau dikasih petunjuk atau tidak. Makanya kalau orang-orang kok nggak percaya itu, ya sudah rasakan sendiri, lahum adzabun syadid. Dan mereka akan tersiksa sendiri. Kenapa? Karena apa yang diturunkan, dawuh-dawuh Gusti Allah, firman-firman Allah yang disampaikan kepada manusia ini lewat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelum-sebelumnya lewat Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua untuk kepentingan manusia. Gusti Allah itu ghaniyun hamid, tidak butuh apa-apa. Enggak butuh apa-apa. Saya sudah sering mengatakan dunia ini tidak ada sebutir debu kalau kita lihat peta alam semesta. Tak gedekno sak kacang ijo iku wis cilik. Sebetulnya tidak sebesar kacang ijo. Sebutir debu aja enggak ada. Lihat aja bandingannya dengan matahari. Dengan benda-benda langit yang lebih besar dari matahari. 6.000 kali matahari itu terus bumi berapa kali? Bumi ini paling sekarang ini ya 1 miliar lebih 700, hampir 200 lah. Cuma tinggal di itu. Kecil sekali. Ini Gusti Allah itu, karena tadi itu Gusti Allah itu sayangnya dengan manusia luar biasa. Makhluknya yang diciptakan sendiri dan paling disukai oleh Allah adalah manusia. Karena dikirim malaikat Jibril dikirim utusan-utusan, dikirim kitab segala macam untuk kepentingannya manusia. Kalau tidak, kalau tidak percaya dengan aturan yang silahkan nanti akan kena azab syadid. Kita ini orang percaya jajal ya, langkai semua, langgar semua perintah-perintah langgar. Mulai gak ciloko. Belum nanti di akhirat, ini di dunia ya. Wong dikandani, ini kamu ndak usah serakah. Kamu itu makan sehari paling banyak 3 piring. 3 piring itu sudah sehat kamu 3 piring itu. Nah ini ngapain kamu mengumpulkan beras sampai 30 gudang itu untuk makan kapan? Itu untuk anak putu. Lah kowe mbiyen apa dipikirno mbahmu? Mbahmu mbiyen enggak mikir aku kowe antek ngono iku. Wis diparingi Gusti Allah itu Masya Allah, kalau dengan manusia itu luar biasa. Ini kamu
hidup ning dunia ini kalau kamu mau tidak kudanan, tidak kepanasan, kamu bikin rumah. Caranya bagaimana itu? Tak sediani hutan, ambil kayu, bikin rumah. Konon kabarnya mulai dari Nabi Idris itu, mulai pertukangan. Terus nanti bikin rumah. Wah ini butuh perabotan, ambil. Apa yang kamu butuhkan? Meja kursi, ambil, bikin meja kursi. Lemari, ya lemari, ambil lemari untuk lemari. Ini rumah sudah tidak hanya satu, rumahnya 5. Perabot sudah lengkap, lemarinya sampai penuh. Kursi sampai ning pojok-pojok barang itu diunggah-unggah mendua saking akeh kursi. Numpuk-numpuk kursi itu. Meja pirang-pirang, meja panjang makan ada, meja meja main kertu anak dhewe. Lho kok masih nebangi hutan itu loh, untuk apa? Kok nebangi hutan itu terus ngopo? Untuk memperkaya. Loh. Lah kamu apa belum kaya punya rumah sekian banyaknya itu? Kurang kaya. Lah kalau kamu terus kaya terus kamu mati bagaimana? Biar anak saya. Itu kita nggak mikir. Akhirnya apa? Yang cilaka manusianya sendiri. Terus ada banjir segala macam. Yang disalahkan hutan, bukan hutan, tanganmu itu yang serakah itu. Ya, ada banjir, ada longsor segala macam itu. Karena Gusti Allah itu sudah untuk manusia itu sudah mempertimbangkan segala hal. Qayyum. Ini supaya wereng tidak terlalu banyak, maka ada kata kodok yang nanti kalau populasinya kebanyakan kodok dibikin dalam jumlah yang tertentu sehingga menjaga populasi wereng ini tidak berlebihan. Kodok juga begitu. Kodok kalau terlalu banyak nanti populasinya terlalu banyak, jadi keseimbangannya kurang. Diciptakan ular untuk mangani kodok. Sampai manusia dipangani kabeh. Kodok ya dipangan, ula ya dipangan. Pakanane wedhus ya dipangan, wedhuse ya dipangan wis geragase ra karuan. Lah kira keseimbangan ini ya kacau. Azab. Jadi belum ning akhirat sudah azab. Karena itu ada ayat yang dulu dipakai-pakai sama Pak Harto, Pak Bung Karno barang itu salah pakai. Jadi mungkin ya MUI ini mesti ngei anu Menteri Agamane ya Allah alam lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu. Sampai sekarang kan ustaz-ustaz balik-balik kan masih sering menggunakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ada yang menerjemahkannya seperti zaman Orde Lama, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Ayat revolusi zaman Bung Karno itu mergo ma biqaumin dimaknani nasib. Pak Harto teko mungkin takok MUI apa takok Menteri Agama digenti sesuai dengan kondisi. Jadi ma biqaumin kondisi tidak akan merubah suatu kondisi suatu kaum kecuali bangsa itu mengubah itu. Jadi ayat pembangunan. Jadi ayat ini pada waktu Bung Karno ayat revolusi, pas zamannya Pak Harto ayat pembangunan. Padahal ma itu kata mubham, ma itu mubham, lafadz mubham. Mubham itu dalam bahasa Indonesia tidak konkret. La yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah ma, tidak konkret. Kita punya
Kata tidak konkret kita punya. Apa itu? Apa? Itu tidak konkret. Sesuatu tidak konkret. Jadi kalau ingin pas, yang kita mengatakan innallaha la yughayyiru ma, sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu yang ada pada manusia. Tidak merubah sesuatu atau tidak merubah apa yang ada pada kaum, kecuali kaum itu merubah apa yang ada padanya. Lah kalau ingin konkret, ya cari ayat yang lain yang kira-kira member itu. Kita akan menemukan zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Konkretnya nikmat. Kalau menurut tafsir Quran bil Quran. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin. Innallaha la yughayyiru nikmatan. Allah sekali-kali tidak akan merubah kenikmatan yang diparingkan kepada manusia hambanya ini kecuali bangsanya itu yang ingin merubah nasibnya menjadi laknat, nikmat jadikan laknat, itu manusianya sendiri. Allah tidak. Innallaha la yughayyiru. Ya. Jadi azabun sadid ini tidak hanya di akhirat nanti. Di akhirat harus karuan lah. Ini manusia hamba yang tidak manut sama Tuhan itu kan ya zalim. Terus dia mau apa? Lebih zalim lagi, orang tidak mau menyembah Tuhan tapi menyembah yang seharusnya menyembah dia. Itu makanya di Quran disebut orang-orang musyrikin itu disebut zalimin kan itu. Dia itu lucu. Yang di atasnya dia nggak nyembah, di bawahnya dia menyembah. Batu itu paling bawah. Saya tadi katakan di bawah kita itu masih ada pedus, jaran sak pitulute. Di bawahnya lagi masih ada pelem, duren, ngisor ini lagi watu. Di watu itu di bawah kita jauh sekali derajatnya. Lah kok watunya disembah itu ya? Mengkek-mengkek nek wedhus. Wedhus ora sapi rada sithik. Atau memuja kekasihnya padha-padha manusa. Oh, lumayan itu. Watu. Muskil itu. Wallahu azizun dzuntiqam. Lahum azabun syadid. Sudah terbukti berkali-kali ketika hubungan bebas itu dilarang sama agama diterjang, terus terjadi macam-macam virus-virus, ono HIV segala macam, ini menyiksa mereka sendiri. Kita diminta upaya jangan terlalu akrab dengan dunia, tapi kita bukan hanya akrab lagi, malah kita itu meninggalkan keluarga, meninggalkan anak bojo untuk ngejar dunia, saking akrabe karo dunia. Apa meneh Gusti Allah. Keluarga sendiri aja ditinggalkan demi mengakrabi dunia. Delok iku jalan Pantura itu. Iku wong ngulon, wong ngetan, ngulon gitu. Mbok delok iki wong iki sing rono iku lha apa? Rono ya nggawa kayu, rene ya nggawa kayu iki lha apa? Polah kok ngono iku lha apa? Terus akhirnya Gusti Allah ngei pelajaran wis kowe saiki berjaraklah dengan dunya. Jadi ngene saiki gak enak kabeh ngene. Berjarak salaman ora iso, anu gak iso. Nganggo protokol diatur Gusti Allah ra gelem saiki. Diatur karo protokol kesehatan kowe. Untuk agama. Iya, siksaan, azab itu sudah ditujuin karena kita tidak manut Gusti Allah. Aturan telung piring, gudang limo
diseni beras kabeh. Duwe apa sing durung duwe iku apa kowe? Kepinginmu apa? Jadi wong terus akhirnya karena gak gelem dikandani karo Gusti Allah, nggugu karepe dhewe. Hancur. Kabeh do nggugu karepe dhewe. Lah nek karepe padha gak apa-apa. Nggugu karepe dhewe beda kabeh. Gak tukaran. Tukaran. Itulah hancurnya dunia. Dari keserakahan itu. Amerika ning Timur Tengah ya gara-gara dunya. Gak ono orang perang sekarang gegeran karo Cina itu musuhan terus ya mergo dunya. Ana perang ekonomi itu perang dunya. Lah sing cilik-cilik iki sing anut ana anut rene anut ana melok gegeran. Saya tetap kalirun tapi tetap gegeran. Itu. Oh duwe pedoman dhewe gak tahu dinggo. Kak madya saja apa yang kita butuhkan, apa yang sudah. Kita urip bersama-sama ini sebagai manusia. Kita kemarin kan enggak. Sekarang aja masih ada yang tidak merasa manusia. Ini dianggapnya ini pandemi ini dianggapnya wabahnya perorangan atau per bangsa atau per negara kok. Ini padahal ini wabah kemanusiaan, semua manusia diingatkan bahwa kita itu semua sama di bawah Gusti Allah kabeh. Enggak ada yang melesat dari Gusti Allah, enggak ada. Semuanya Gusti Allah. Ini bukan bangsa Jawa tok, wong Arab tok, Londo tok, enggak, semua. Bingung kabeh. Bingung sak dunya. Tapi anehnya mereka masih tetap merasa berbeda. Tidak merasa bahwa satu keturunannya Adam dan Hawa. Tidak bersama-sama. Wong sak Indonesia ngene wis gue kira karu-karuan perkara nganggo masker air ribut ra karuan satu dengan yang lain. Iku gak bener kono irungmu wis ketok ngono. Gak gelem rembukan bersama-sama sing enak ngono iki piye menake piye ngono gak kabeh do nduduhno hebate masing-masing. Padahal sama mereka itu sama-sama dhaif, ndak sama-sama dhaif. Wong khuliqal insanu dhaifan. Gusti Allah itu menciptakan kita ini memang dhaif. Caranya harus bersama-sama nek apa-apa itu. Nah, kita merasa sendiri-sendiri, merasa kuat, bar. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un wallahu a'lam bissawab.